terambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66. Matius pasal 27 ayat 57 sampai 66. Murid Yesus juga. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Ditinggalkan oleh orang yang Bapak Ibu kasihi, lebih bisa masuk menghayati suasana sunyi itu. Ketika jenazah masih ada di rumah, pelayan, saudara, teman, masih banyak yang datang, dan kesedihan itu tidak seberapa terasa. Tetapi ketika jenazah sudah dimakamkan, keluarga kembali pulang, semua pelayan tidak ada lagi, maka yang tinggal adalah anggota keluarga itu. Dan biasanya orang yang terdekat dengan keluarga itu merasa sangat-sangat sunyi. Dan dalam pikiran ada banyak terbayang kisah kehidupan yang pernah dilalui bersama-sama. Suasana yang tidak jauh berbeda itu juga yang dirasakan oleh para murid. Ketika Yesus sudah dimakamkan, mereka ada dalam suasana kehilangan yang besar. Bukan saja mereka tidak lagi sibuk dengan pekerjaan. Kalau ada Yesus, pagi-pagi mereka sudah bangun, berdoa, dan kemudian berangkat melayani. Kemanapun Yesus pergi, mereka selalu menyertai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka juga pasti merasa sedih mengingat satu kawan mereka ternyata menjadi pengkhianat. Mereka pasti mengingat saat-saat bersama dengan Yesus dan Yesus mengatakan, semua kamu memang sudah suci, tetapi ada satu yang belum suci. Ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mengatakan demikian karena Yesus tahu ada satu muridnya yang hatinya penuh dengan kejahatan, yang punya hasrat untuk menyerahkan Yesus. Saudara-saudara, murid-murid meninggalkan Yesus tergantung
di atas kayu salib. Tidak ada yang berani mendekat kecuali para perempuan yang setia. Sejak Yesus disalibkan, perempuan-perempuan itu tidak beranjak dari kaki salib itu. Sampai Tuhan Yesus melihat ibunya dengan berkata, "Ibu, inilah anakmu." Saking Yesus melihat bagaimana sedihnya hati Maria ketika menyaksikan anaknya harus mengalami siksaan yang dalam. Dia menyerahkan ibunya ini kepada murid yang paling dikasihinya, supaya ibunya tidak merasa sendiri. Dan kepada muridnya itu, dia berkata, "Inilah ibumu." Jadi yang namanya murid Yesus sudah tidak lagi mengenal sekat yang namanya keluarga itu bisa antar kita sesama manusia. Siapa dalam kondisi orang yang sedang bersedih, kehilangan, kesusahan besar, belum tentu mereka bisa mengendalikan rasa kecewa ini. Ada dua sikap orang ketika berada dalam penderitaan yang besar. Mereka bisa marah, mereka bisa berontak dengan keadaan, apatis dengan situasinya. Tetapi sebaliknya ada orang yang menjadi menyerah, putus asa, dan tinggal diam. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang seperti itu, ketika murid-murid yang melarikan diri dari Yesus karena ketakutan kepada orang banyak, kepada para pemimpin agama Yahudi, mereka menyelamatkan nyawa mereka sendiri. Kita bisa melihat ada dua golongan orang dalam peristiwa itu. Golongan orang yang mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh, dan golongan orang yang menolak Dia. Mungkin ada satu lagi golongan para murid yang ambigu dalam diam, sembunyi. Dan kita melihat ada sosok Yusuf Arimatea yang selama dalam Injil tidak pernah disebutkan kecuali dalam peristiwa ini. Siapa Yusuf Arimatea ini? Kalau kita baca Injil Markus, Injil Lukas, ternyata Yusuf Arimatea ini adalah seorang yang kaya, seorang yang memiliki pengetahuan yang besar tentang agama. Dia adalah pemimpin agama Yahudi, dia orang Farisi. Saudara-saudara, Yusuf Arimatea ini setara dengan Nikodemus. Kalau di dalam Injil Yohanes disebutkan tidak hanya Yusuf Arimatea yang merawat mayat Yesus, tetapi juga Nikodemus. Sama-sama dia orang Farisi, sebenarnya bukan dari golongan ke-12 murid Yesus. Yusuf Arimatea memahami kondisi ini ya. Yesus sanak familinya itu jauh, orang Galilea. Kalau mau membawa mayat pulang ke Galilea, suatu yang sangat berat. Mungkin mereka juga tidak menyiapkan makam sebelumnya. Dan orang Yahudi selalu punya sikap sebelum hari Sabat semua pekerjaan harus beres, dan mayat itu tidak boleh bergantung begitu. Karena itulah dia datang kepada Pilatus meminta supaya mayat itu boleh diturunkan. Tidak hanya diturunkan, tetapi Yusuf Arimatea ini punya hati yang sangat baik, sangat kasih kepada Yesus. Walaupun sudah menjadi mayat, mungkin Yesus tidak bisa merasakan lagi apa yang dilakukan oleh Yusuf Arimatea. Tetapi karena dia juga murid Yesus dan bisa merasakan kasih Yesus, maka dia datang untuk menghormati jasad gurunya ini. Dia membawa kain lena
Kalau di dalam Injil Yohanes, Nikodemus itu membawa rempah-rempah. Jumlahnya 50 kaki, sangat besar. Juga minyak. Supaya Yesus ini dimakamkan selayaknya orang yang terhormat yang dilakukan oleh masyarakat kepada raja-raja pada waktu itu. Resiko. Banyak orang ketika dalam kondisi susah tidak mau mengambil resiko. Banyak orang juga mencari aman. Ya udah gini aja lah, nggak usah susah-susah. Dan biasanya orang yang mencari aman itu tidak bisa merasakan secara langsung susah, sedihnya perjuangan. Orang yang mencari aman itu hanya berpikir tentang dirinya, tidak bisa merasakan up and down-nya hidup. Tapi kalau orang itu mau ambil resiko, misalnya Bapak Ibu mau melayani dengan sungguh-sungguh dalam paduan suara jemaat, ambil resiko, datang tiap kali latihan, tidak terlambat. Mungkin saudara lelah pulang kerja, tapi tetap semangat untuk hadir, itu ambil resiko. Saudara-saudara menikah itu juga ambil resiko. Karena belum tentu suami atau istri yang saudara nikahi itu setia kepada saudara-saudara. Punya anak-anak, belum tentu anak-anak yang saudara besarkan ketika saudara tua mau merawat saudara-saudara. Tapi kalau orang tua sudah ambil resiko mau punya anak, dia akan pikul tanggung jawab sebagai ayah atau ibu. Jarang kita dengar orang tua menelantarkan anak. Biasanya orang tua itu murung-mepi anak. Dalam sedih susahnya anak itu, orang tua hadir pertama kali. Kalau kita sambat kepada orang tua, dia yang paling tahu kita. Gak berapa lama dia akan datang. Dan kehadirannya walaupun tidak berkata apa-apa memberikan ketenangan. Tetapi kalau orang tua sakit, anak-anak jauh, ditelepon aja belum tentu sempat ngangkat. Belum tentu datang punya waktu. Banyak orang tua yang meninggal tanpa pendampingan dari anak-anak. Anak-anak yang bijak mesti menyusun ini, memahami ini dari awal. Satu saat pasti orang tua kita akan menjadi tua, dan kita harus pikul risiko. Bagaimana supaya orang tua kita tetap mendapat kasih yang selayaknya dari kita. Juga gereja ini akan bisa maju, berkembang kalau semua jemaat mau ambil resiko. Gak usah semua, 10 saja yang mau ambil resiko untuk melayani. Kita akan lihat perubahannya. Kalau semua jemaat hanya sekadar beribadah, hadir, tidak ada yang berpikir secara strategis, kedepannya bagaimana gereja kita ini? Apakah akan jemaatnya semakin banyak atau semakin surut? Supaya tidak surut, bagaimana langkah yang harus kita tempuh? Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan seorang pendeta yang sudah emeritus dari Gereja Santapan Rohani Indonesia. Seorang pendeta yang besar, dia orang Hindu dulunya, karena terlahir dari keluarga Hindu di Bali. Dan kemudian dia menjadi pendeta. Dia punya visi yang luar biasa. Dia hanya cerita, tapi saya membantu. Bapak ini luar biasa. Karena apa? Dia tinggal di gereja yang besar di Jakarta, jemaatnya ribuan. Dia pernah mengenyam pendidikan juga di luar negeri. Dan kemudian ketika gerejanya itu besar, persembahannya banyak, yang dipikir itu bukan dirinya sendiri. Tapi persembahan itu dia pakai untuk memetakan keadaan. Di mana ya wilayah-wilayah
yang masih rentan dengan kekristenan. Dia beli tanah di situ. Sampai hari ini dia juga beli di IKN. Mereka sudah siapkan tanah di sana. Dia akan mempertimbangkan, nggak usah yang mahal-mahal. Kalau itu cari di dusun pun nggak apa-apa. Jadi kalau bapak ibu pernah ke Trimukti, ibu-ibu pernah merasakan ke sana. Itu termasuk juga dari cara berpikirnya dia. Dia beli tanah di situ, memang sangat murah waktu itu. Sampai hari ini pun masih murah. Dan kemudian dia melatih hamba-hamba Tuhan, anak-anak muda di gerejanya itu untuk ditempatkan di satelit-satelitnya dia. Luar biasa, mengubah situasi di situ. Para pelayan ini dia didik untuk peduli dengan masyarakat sekitarnya. Kalau nggak ada air bersih, berikan air bersih, gali sumur bor, dialirkan ke rumah-rumah. Dia yang support dari yang besar ini. Sampai sekarang dia sudah punya banyak tempat gereja-gereja yang bermunculan. Dan kemarin itu ketemu saya dalam rangka reuni, retret para hamba Tuhan yang telah dia cetak. Sehingga kerajaan Allah itu jadi prioritas dalam hidupnya. Dia tidak kaya, dia tidak memperkaya dirinya. Kan banyak pendeta yang memperkaya dirinya. Tapi dia tidak. Gerejanya biasa-biasa saja, tetapi di Trimukti itu yang namanya Trimukti dusun yang begitu rupa. Penduduk sekitar itu kalau ada masalah, kalau ada pergumulan, datangnya ke Pak Pendeta, minta nasihat, minta didoakan. Tidak ada sekat, tidak ada fanatisme di situ, semua luluh. Karena ada orang yang mau melayani, yang mau peduli, yang mau memberi diri, mengambil risiko untuk kemuliaan Tuhan. Bunyiannya mereka dengan kunci-kunci jendela yang melekat mereka di dalam situ dengan perasaan gelisah. Mungkin mereka marah dengan diri sendiri, malu dengan Yesus, tapi Yesus masuk menjumpai mereka, menerima mereka apa adanya. Bahkan mengatakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Lalu dia menghembuskan rohnya kepada murid-murid. Setelah Yesus naik ke sorga, kita lihat dampaknya. Mereka berubah menjadi orang-orangnya Tuhan yang mengerti tujuan hidup, yang mau berkorban memberi diri untuk Tuhan. Dari permenungan yang dia lakukan di hari Sabtu Sunyi. Hari ini kita bisa berefleksi. Seandainya kita mati, jasad kita ditaruh di dalam peti, saudara bisa dengarkan apa kata orang tentang saudara. Ada orang yang datang menangis. Seberapa banyak mereka yang menangisi saudara? Saudara bisa mendengarkan renungan yang disampaikan oleh pendeta berbicara apa tentang saudara. Saudara, semua kita pasti akan mati. Tetapi mati yang baik itu bisa dipersiapkan dari hari ini. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan, supaya saudara tidak kecewa. Jadilah pribadi yang baik. Sekalipun mungkin saudara banyak disakiti, tetaplah menjadi yang baik. Seperti Yesus banyak disakiti, tetapi mengampuni. Sehingga damai sejahtera itu mengalir dari diri saudara. Menjadi orang yang tulus ikhlas. Seperti firman Tuhan yang kita renungkan kemarin. Tulus ikhlas, rajin bersekutu.
yang tulus itu dirasani elek yang bersyukur, dirasani pahit yang tidak masalah. Oh, dia tahu apa yang dia kerjakan. Nggak perlu pujian dari orang lain, nggak butuh dihargai, karena yang dikerjakan dia tahu itu untuk Tuhan. Itu hubungannya dia dengan Tuhan. Dan itu yang membuat kuat. Dan akhirnya murid-murid menemukan hal itu. Walaupun dunia menolak mereka, mereka punya visi yang jauh ke depan. Mereka mengerjakan yang terbaik untuk menjadi terang dunia. Dan itu menjadi kenyataan. Saudara, gereja kita ini apakah menjadi gereja yang berbeda dengan dunia pada umumnya? Kalau saudara-saudara menghidupi firman Tuhan, maka gereja ini akan tetap bercahaya di tengah kemelutnya kehidupan yang saat ini banyak kita rasakan, di mana kejahatan manusia sudah di luar batas, di mana manusia cinta uang begitu rupa. Beberapa hari yang lalu viral, ada seorang dukun yang dikatakan bisa menggandakan uang. Dan banyak orang tertarik menitipkan uangnya berjuta-juta kepada dukun ini. Ternyata hanya diapusi. Bagaimana mungkin? Zaman modern yang seperti ini orang menjadi begitu tidak realistis karena cintanya kepada Tuhan. Di dunia Tuhan memberkati. Amin.